Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Saputra Yuda, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Di sini saya ingin mempresentasikan penelitian saya terhadap pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Sebelum kita lebih lanjut, saya ingin menjelaskan latar belakang masalah. Di era globalisasi saat ini, persaingan perusahaan semakin tinggi dan semakin kompleks, sehingga setiap perusahaan dituntut untuk memperbaiki hal-hal yang terkait dalam setiap perubahan dan lebih responsif agar terus bertahan dan terus berkembang. Hal-hal yang mesti diperbaiki adalah semua aspek khusus pada sumber daya manusia. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak bisa dilepaskan dari sebuah organisasi, baik perusahaan ataupun intuisi. Pandemi telah memukul hampir seluruh sektor industri, termasuk industri farmasi, Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, GP Farmasi, melaporkan bahwa para pelaku industri farmasi telah mengalami penurunan permintaan antara 50% hingga 60% selama pandemi. Penurunan permintaan tersebut menyebabkan perusahaan farmasi mengurangi produksi hingga kurang dari setengah kapasitas. Sejak semester pertama 2020, akhirnya ribuan pekerja dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja. Keberhasilan suatu perusahaan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terdapat perusahaan tersebut. Perusahaan dapat maju dan berkembang karena sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Karena sumber daya manusia merupakan pergerak dari kemajuan suatu perusahaan. Begitu juga dengan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul sebagai perusahaan jamu modern yang terbesar di Indonesia dengan pasar sangat terbesar khususnya di bidang produk-produk jamu tradisional. Dan saya ingin melaporkan rasio probabilitas kenaikan atau keturunan dari data-data PT Industri Jamu Farmasi Sido Muncul pada tahun 2018 sampai tahun 2020, profitabilitas NPM untuk tahun 2018 itu ada penurunan sampai akhirnya 65%. Lalu ada penaikan ke 2019 menjadi 80%, dan ada penurunan lagi di 2020 55%. ROA di tahun 2018 target mencapai 50%. 2019 ada kenaikan 68%. Dan masuk ke 2020 ada penurunan, di situ sudah terlihat 24,3%. ROE 2018 5,4%, dan 2019 ada kenaikan sedikit 56%. Dan masuk ke dalam tahun 2020 29,0%. Selanjutnya, pendahuluan dari rumusan masalah. Pertama, apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul? Yang kedua, apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul? Kita masuk ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya di sini untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Manfaat penelitian saya ini bagi pembaca, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan juga pengalaman yang berguna, serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pengawasan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Lalu, dapat memberikan masukan kepada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul untuk mendapatkan gambaran tentang pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap
kinerja karyawan. Tinjauan pusaka manajemen sumber daya manusia. Menurut Kashmir, mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah proses pengelolaan manusia melalui perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, pemberian kompensasi, karir, keselamatan, dan kesehatan, serta menjaga hubungan industrial hingga pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan stakeholder. Menurut Sedar Mayati, pada 2017 menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan sebuah potensi yang dimiliki oleh manusia, dapat disalurkan kepada manusia untuk menghasilkan barang atau jasa. Faktor pendukung keberhasilan suatu perusahaan yaitu kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dengan dilihat dari besarnya profit yang diperoleh oleh perusahaan tersebut, sumber daya manusia merupakan suatu tenaga kerja atau karyawan serta perusahaan keras untuk bekerja dan mencapai tujuan perusahaan. Dalam hal kinerja, menurut Haryono mendeskripsikan kinerja atau performance sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. Sesuatu dengan kewenangan dan tugas tanggungan jawaban masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral maupun etika. Kinerja karyawan adalah faktor sangat penting untuk setiap perusahaan yang dapat meningkatkan produktivitas dan profit. Dalam hal gaya kepemimpinan, menurut Mas'ud 2014 menyatakan bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang dipergunakan oleh seseorang pada saat mencoba mempengaruhi perilaku orang lain atau bawahan. Menurut Toha, berpendapat bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Dalam budaya organisasi, menurut Mangkunegara, terdapat banyaknya perusahaan yang hancur dan rusak citra organisasi atau perusahaan karena kepemimpinan, manajemen, dan karyawannya tidak memegang teguh budaya organisasi yang melandaskan moral. Pada umumnya, mereka lupa pada landasan, tujuan, dan misi didirikannya perusahaan. Oleh karena itu, penerapan budaya organisasi harus ditanamkan secara mendalam terlebih dahulu kepada pemimpin dan disosialisasikan secara konsisten kepada karyawan. Di sini aku menggunakan kerangka analisis gaya kepemimpinan. Yang pertama, kebutuhan bawahan, dua, komunikasi, ketiga, pemimpin dan kepemimpin yang cenderung menjadi pribadi dalam pujian dan kecaman terhadap kerja dari setiap anggota organisasi. Yang keempat, pemimpin mengambil jarak dari partisipasi kelompok yang aktif kecuali jika menunjukkan suatu keahlian. Selanjutnya masuk ke kinerja karyawan, Y-nya itu kuantitas, kualitas, waktu, penyelesaian, 4, komitmen kerja. Untuk budaya organisasi, yang pertamanya norma, 2, nilai dominan, 3, aturan, 4, iklim organisasi. Selanjutnya, hipotesis. 1, gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul. H2, hubungan organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul. Metode penelitian. Dalam objek penelitian, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul. Lalu sumber dan jenis data premier yang didapatkan dengan kuesioner. Populasi 108 karyawan, sampel ND2 plus 1.
Definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel gaya kepemimpinan. Definisinya yang dimaksud gaya kepemimpinan adalah norma perilaku yang dipergunakan oleh seseorang pada saat mencoba mempengaruhi perilaku orang lain atau bawahan. Indikator yang pertama, pemimpin kurang memperlihatkan kebutuhan bawahan. Yang kedua, komunikasi hanya satu arah, yaitu ke bawah saja. Yang ketiga, pemimpin yang cenderung menjadi pribadi dalam pujian dan kecaman terhadap kerja dari setiap anggota organisasi. 4. Pemimpin mengambil jarak dari partisipasi kelompok yang aktif, kecuali jika menunjukkan suatu keahlian. Skalanya itu skala Likert. Budaya organisasi. X2-nya, yang dimaksud dengan budaya organisasi adalah kebiasaan yang telah berlangsung lama dan dipakai serta ditetapkan dalam kehidupan aktivitas kerja sebagai salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas kerja para karyawan dan manajer. Indikatornya, yang pertama norma, nilai dominan, yang ketiga aturan, 4 iklim organisasi. Skala Likert. Selanjutnya, X3, kinerja karyawan. Yang disebut kinerja karyawan X3 dalam definisi yang dimaksud dengan kinerja karyawan di mana menggambarkan hasil prestasi karyawan yang merupakan bagian dari kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan di dalam menjelaskan tugas dan tanggung jawabnya. Indikatornya yang pertama kualitas, kedua kualitas, yang ketiga waktu penyelesaian, yang keempat komitmen kerja. Skalanya skala Likert. Selanjutnya, uji instrumen. Pertama, uji validitas, yaitu jika korelasi butir pertanyaan dengan total skor signifikasi di bawah 0,05, maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Yang kedua, uji reliabilitas. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika memberikan nilai Converge alfa di atas 0,6 dalam Ghazali. Uji asumsi klasik. Pertama, uji multikolinialitas, yaitu multicollinearity terjadi bila korelasi antara variabel bebas lebih dari 0,8 maka terjadi multicollinearity yang serius. Kedua, uji terminasi. R2, mengukur seberapa besar persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ketiga, uji normalitas. Dalam pernyataan Ghazali, uji normalitas yang digunakan untuk penelitian ini adalah uji Kolmogorov-Simonov dengan hipotesis yaitu KO residual berdistribusi normal, AA residual tidak berdistribusi normal. Yang keempat, uji autokorelasi. Yang kelima, penguji ini juga akan menggunakan uji Durbin-Watson yang hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1, first order autocorrelation, dan mensyaratkan adanya intercept di dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen. Hasil hipotesis yang diuji adalah HO tidak ada autokorelasi, HA ada autokorelasi. Menguji hipotesis. Yang pertama, uji T digunakan untuk menguji signifikan konstrata dari setiap variabel independen. 2. Uji F menggunakan Ghazali. Pada dasarnya, menurut Ghazali, pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel independen. Yang ketiga, uji koefisien definisi digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar koefisien determinannya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0
dan 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya mengerti. Semoga